Hai teman-teman, kita jumpa kembali. Pada video kali ini, kita akan bicara tentang bilox dan reaksi redox. Kita saksikan bersama-sama. Kita akan belajar tentang reaksi redox. Redox adalah reaksi reduksi oksidasi. Kita kalau belajar redox itu dalam kehidupan sehari-hari apa saja, gitu ya. Dalam fotosintesa, kita menggunakan konsep redox. Pada pembakaran yang melibatkan oksigen, atau pada pemutih seperti baiklin, pernapasan, atau di fenomena alam kita ada korosi. Kemudian ada dekomposisi. Itu semua contoh dalam kehidupan sehari-hari reaksi redox. Akan kita jelaskan ada 3 konsep reaksi redox. Yang pertama, melibatkan oksigen, ada elektron, dan ada bilangan oksidasi. Pengertiannya adalah tentang oksigen. Oksidasi itu kalau mengikat oksigen. Kita lihat contohnya, ada Cu bereaksi dengan oksigen menjadi CuO. Ini adalah peristiwa oksidasi. Untuk reduksi, jika melepaskan oksigen. Kita beri contoh, CuO menghasilkan Cu dan melepaskan oksigen. Ini yang terlibat adalah oksigen. Kedua, tentang elektron. Oksidasi itu jika melepaskan elektron. Kita lihat contohnya, apabila seng menjadi Zn2+ dan melepaskan 2 elektron. Ini adalah proses oksidasi. Untuk reduksi, jika menangkap elektron, Ca2+ menangkap 2 elektron menjadi Ca. Ini untuk elektron. Sedangkan yang ketiga, tentang bilangan oksidasi. Oksidasi jika terjadi kenaikan bilox atau bilangan oksidasi. Mg menjadi Mg2+. Mg biloxnya 0, Mg2+, biloxnya +2. Akan terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka ini dinamakan dengan oksidasi. Untuk reduksi, terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kita lihat, Na+ ditambah elektron menjadi Na. Na mempunyai bilox +1, Na mempunyai bilox 0. Dari +1 ke 0 mengalami penurunan bilox. Ini adalah reaksi reduksi. Untuk pengertian bilangan oksidasi. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang bilox, yaitu bilangan oksidasi. Ada beberapa aturannya, kita pahami bersama-sama. Yang pertama, unsur bebas itu mempunyai bilox sama dengan 0. Contoh, ada oksigen, nitrogen, ada Cu, biloxnya sama dengan 0. Yang kedua, bilox suatu logam bertanda positif. Kita tahu dari golongan 1A atau alkali, ada logam Li, Na, K, RgCS mempunyai bilox +1. Golongan 2A atau alkali tanah, Be, Mg, Ca, Srba mempunyai bilox +2.
Yang ketiga, bilog suatu unsur dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Contoh, kita ada ion Zn2+. Maka bilognya Zn ini adalah 2 positif. Lagi, bilognya F dalam ion F- sama dengan -1 atau -1 sama dengan muatannya. Berikutnya, untuk bilog H pada umumnya +1, tetapi ada kecualinya, yaitu bisa -1 jika pada senyawa yang bagaimana? Kita lihat ya. Pada HCl, ada H2O, ada NH3, bilognya H adalah +1. Tetapi jika pada senyawa hidrida, contoh natrium hidrida, barium hidrida, maka bilognya H adalah -1. Karena Na-nya +1, hanya -1. Selanjutnya, bilognya O itu adalah umumnya -2. Misalkan, dalam contoh ada CO2, ada CaO, O-nya adalah -2. Namun, ada kecualinya. Contoh, dalam senyawa F2O, maka bilognya O adalah +2. Karena F ini adalah -1 kali 2 -2, maka O-nya menjadi +2. Dalam H2O2 atau peroksida, bilognya O sama dengan -2. Maaf, -1. H2 ini +1 kali 2 berarti +2. O2-nya -2 untuk 2O. Maka 1 O-nya adalah -1. Berikut, dalam KO2, bilogsnya O sama dengan -setengah. Jadi bilogs itu bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan. K itu bilogsnya +1 karena dia di dalam golongan 1A, +1, O2-nya adalah -1, -1 untuk 2 atom O. Maka 1 O-nya sama dengan -setengah. Lanjut. Untuk bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa netral adalah 0. Kita kasih contoh. Dalam H2SO4 karena dia netral, ini adalah bilogsnya sama dengan 0. Bilog senyawa dalam NaCl ini adalah sama dengan 0. Yang berikutnya, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam suatu ion poliatom sama dengan muatannya. Misalkan, dalam ion S2O32-, maka bilogsnya ion ini sama dengan -2 sesuai muatannya. Sedangkan pada PO43-, bilogsnya adalah -3. Selanjutnya, bagaimana kita akan menentukan suatu reaksi itu adalah suatu reaksi redoks? Nanti kalau ada soal, kita akan mengetahui unsur itu akan mengalami perubahan bilogsnya. Kalau dia bilogsnya turun, dia reduksi, bilogsnya naik, namanya oksidasi. Kita kasih contoh. Pada senyawa Al2O3, Al bilogsnya adalah +3, O bilogsnya adalah -2. C unsur sama dengan 0, Al 0, pada CO2, O -2 kalikan 2 -4 berarti C-nya sama dengan +4. Kita lihat unsur yang mengalami perubahan bilogs. Al dari +3 ke 0 mengalami penurunan bilog berarti namanya reduksi. Kemudian C dari 0 ke +4
mengalami kenaikan biloks, namanya oksidasi. Nanti juga ada pengertian oksidator dan reduktor. Oksidator atau zat pengoksidasi merupakan zat yang mengalami reduksi. Maka yang mengalami reduksi tadi adalah Al2O3, maka Al2O3 itu sebagai oksidator. Sedangkan reduktor atau zat pereduksi merupakan zat yang mengalami oksidasi. C mengalami oksidasi. Maka C dikatakan suatu reduktor. Sedangkan Al, karena tadi ini adalah mengalami reduksi, Al dinamakan sebagai hasil reduksi. Sedangkan CO2 ini tadi mengalami oksidasi, maka CO2 sebagai hasil oksidasi. Teman-teman, demikian tadi pemaparan tentang biloks dan reaksi redoks. Semoga apa yang kita pelajari ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang reaksi redoks. Selamat belajar, selamat untuk mengasah lebih jauh soal-soal pada berikutnya. Terima kasih dan semangat. Sehat selalu.